Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pencinta ikan koi dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan barokah rezeki ya semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perjalanan kecintaan saya pada ikan koi, sehingga akhirnya saya mengambil keputusan untuk membuat kolam pagar rumah yang sederhana ini, teman-teman. Berawal semua dari kolam yang kalian saksikan pada video ini. Ini adalah kolam pertama saya untuk ikan koi saya. Pada saat pertama kali saya mulai menyukai ikan koi. Seperti yang kalian lihat, teman-teman, kolamnya kecil banget, cuma berukuran 1,5 meter kali 50 cm dengan tinggi yang juga sama 55 cm. Kolam ini memiliki satu air terjun dari perputaran air yang keluar dari chamber dengan menggunakan chamber, 2 buah chamber. Kemudian kolam ini juga dilapisi dengan batu andesit yang sederhana. Kolam ini juga saya buat dengan tangan saya sendiri, tidak dibantu oleh tenaga tukang profesional pembuat kolam. Sampai akhirnya jadilah kolam ini, dan pakai kaca juga, teman-teman. Kacanya juga kecil banget, saya lupa ukurannya berapa. Inilah sejarah awal sebelum saya punya kolam seperti sekarang. Kolam kecil yang saya buat ini menghabiskan biaya yang cukup lumayan ya, teman-teman. Belajar tetapi menghabiskan cukup banyak biaya, kurang lebih 3 juta rupiah saya menghabiskan uang untuk belajar membuat kolam sendiri. Dan serius banget, teman-teman. Walaupun hasilnya belum sempurna, tetapi saya tidak merasa rugi untuk membuat kolam ini dengan biaya yang begitu besar. Walaupun saya menghabiskan banyak biaya yang terbuang, karena kolam ini termasuk kolam yang sangat gagal ya, teman-teman. Saya tidak merasa rugi karena saya anggap ini adalah cara saya untuk lebih mengetahui tentang ilmu bagaimana cara membuat kolam yang benar untuk ikan koi kesayangan saya, sampai akhirnya saya pun bisa membuat kolam pagar pada rumah saya seperti yang sekarang ini, teman-teman. Jika mungkin saya menyesali kesalahan yang pernah saya buat pada saat saya membuat kolam pertama kali dengan biaya yang mahal, mungkin kolam pagar rumah yang saya miliki sekarang ini tidak akan pernah ada ya, teman-teman, kalau saya berputus asa pada saat gagal membuat kolam pertama kali tadi. Sebuah keindahan memang harus dibayar dengan mahal ya, teman-teman. Dari pengalaman barusan yang saya ceritakan, kolam pertama kali yang saya buat dan gagal, lalu saya mulai untuk berusaha membuat kolam baru yang lebih baik lagi, dan ternyata kolam ini pun juga ada tantangannya. Dengan biaya yang saya sudah keluarkan hampir 20 juta untuk biaya tukang, bahan-bahan, dan yang lainnya, kolam ini tetap masih ada kekurangan karena chamber yang dibuat bocor. Kemudian juga ada kesalahan pada saluran
sirkulasi dari chamber ke kolam dan dari kolam ke chamber. Luar biasa teman-teman tantangannya, keren banget. Tapi saya tidak pernah kembali berputus asa, tetap semangat dan optimis bahwa suatu saat saya pasti akan bisa menikmati keindahan ikan koi dalam kolam ini. Maka saya tidak berhenti untuk berpikir bagaimana agar ikan segera diisi di dalam kolam yang sudah jadi ini. Lalu saya akhirnya menemukan ide untuk memperbaiki chamber dengan membuat chamber eksternal menggunakan kaca akuarium yang penjelasannya sudah saya jabarkan dengan jelas. Berikut alasannya di video yang lalu ya teman-teman. Itulah tantangan yang tidak pernah henti-hentinya. Aduh, kalau mungkin saya sekali lagi berputus asa, mungkin gak akan pernah bisa menikmati ikan yang berenang-renang di dalam kolam pagar rumah ini kali ya teman-teman. Ya, alhamdulillah begitu ceritanya. Mungkin kalian juga pernah mengalami apa yang saya ceritakan pada video ini ya teman-teman. Oleh karena itu, pesan saya mungkin kepada kalian jangan berputus asa, karena di antara kegagalan pasti akan ada hikmah. Dan pasti hikmah itulah yang akan menjadikan ilmu bagi kita, sehingga kita bisa berbuat lebih baik untuk mencapai apa yang kita impikan. Termasuk saya ya teman-teman, untuk urusan kolam koi ini. Keren banget tantangan. Ikan koi yang menghuni kolam pagar ini teman-teman, ada sebagian berasal dari kolam yang gagal tadi saya ceritakan. Kurang lebih ada 3 ekor atau 4 ekor gitu, saya lupa. Dan sisanya ada beberapa ikan yang saya beli 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat di dalam kolam ini, dan saya satukan. Jumlah ikan secara keseluruhan di dalam kolam ini ada 14 ekor ya teman-teman, dan mereka sehat sampai sekarang. Alhamdulillah, syukur nikmat. Buat teman-teman semua para pecinta ikan koi yang juga pernah mengalami tantangan seperti saya, sekali lagi saya katakan, jangan berputus asa ya teman-teman. Memang itulah bagian dari tantangan untuk mendapatkan tujuan yang maksimal ketika kita mencintai ikan koi dan menginginkan memiliki kolam ikan koi yang sempurna. Untuk membuat kolam ikan koi, saya sarankan kepada kalian untuk membuat perencanaan dengan matang. Berapa luas kolam, berapa ukuran kolam, dan kolam mau dibuat seperti apa. Kalau bisa, konsultasi dulu deh dengan orang-orang yang paham atau para expert yang sangat paham tentang kolam ikan koi ya teman-teman, agar kesalahan yang pernah terjadi dengan saya tidak terulang kembali untuk kalian. Lalu sesuaikan budget dan jangan memaksakan diri ya teman-teman saat membuat kolam koi, karena itu sangat berbahaya sekali.
bisa jadi kita akan over budget atau bahkan mungkin kekurangan budget. Bisa saja seperti itu. Bisa nggak kolam koi dengan uang yang harus dipersiapkan untuk biayanya 10 juta? Menurut saya bisa. Bisakah kita membuat kolam ikan koi di bawah 10 juta? Menurut saya juga bisa. Semua hanya tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhannya teman-teman. Dan tentunya juga ukuran kemampuan kita yang paling penting. Dan yang paling penting juga jangan takut untuk memulai ya teman-teman. Karena kalau cuma direncanakan atau mungkin cuma pengen aja untuk memiliki kolam koi tapi tidak direalisasikan, sampai kiamat juga nggak bakalan kita punya kolam koi. Kadang banyak saya dengar di antara teman-teman yang pengen punya kolam ikan koi, kendalanya adalah biaya ya teman-teman, kebanyakan demikian. Menurut saya itu bukan sebuah alasan, karena jika sudah diniatkan dengan cara yang baik tentunya, misalkan seperti menabung atau ya berhemat, dikumpulkan uangnya sehingga setelah terkumpul baru dibuat kolamnya. Saya rasa itu juga bisa dan pasti sangat bisa teman-teman. Saya rasa itu dulu ya teman-teman, informasi dan sejarah tentang kolam ikan koi ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, para pencinta ikan koi dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar selalu berkembang dengan subscribe. Sampai jumpa teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.